Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminuddin Nosi, NIM 18020460074 dari jurusan Ilmu Falak UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama ya mengenai perhitungan hisab gerhana bulan metode epimeris. Langsung saja kita akan simak bersama bagaimana tata cara perhitungan hisab gerhana bulan metode epimeris ini. Semoga semuanya bisa memahami. Baik, di sini saya akan langsung lanjut ke proses penghitungan hisab gerhana bulan. Jadi pertama kita menentukan perkiraan terjadinya gerhana bulan dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperkirakan gerhana bulan pada bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Sebelum itu, kita mencari terlebih dahulu data-data pada tahun-tahun tersebut. Ini berikut data-datanya, yaitu tabel tahun 1430 adalah 326 derajat 14 menit 12 detik. Lalu tabel tahun 17 yaitu 136 derajat 47 menit 36 detik. Lalu tabel Rabiul Awal yaitu 76 derajat 40 menit 37 detik. Nah, tabel tahun ini bisa kalian lihat di buku karangan Pak Izzuddin di halaman paling akhir ya teman-teman. Setelah itu kita akan menjumlahkan terlebih dahulu data-data ini. Ini tinggal ditambahkan saja ya teman-teman melalui kalkulator. Nah, hasilnya itu adalah 179 derajat 42 menit 25 detik. Hasil ini yaitu 179 derajat 42 menit 25 detik itu termasuk ke dalam kriteria perkiraan terjadi gerhana bulan, yaitu antara 165 derajat sampai dengan 194 derajat. Sehingga pada bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah kemungkinan akan terjadi gerhana bulan. Nah, kita sudah tahu ya teman-teman, perkiraan terjadinya gerhana bulan pada Rabiul Awal 1447 Hijriah itu pasti akan terjadi gerhana bulan setelah kita menghitung perkiraan terjadinya gerhana bulan ini. Sekarang kita lanjutkan perbandingan tarikh agar kita bisa menentukan pertengahan dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah itu kapan di tanggal Masehinya. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu kenapa 14 Rabiul Awal, karena kita mencari pertengahan. Karena terjadinya gerhana bulan itu terjadi pada pertengahan bulan. Nah, jadi kita pakai tanggal 14. Nah, lalu kita jabarkan yaitu tahun yang telah dilewati, yaitu sama dengan 1446 tahun, 2 bulan, 14 hari. Nah, lalu kita taruh di sini tahunnya 1446 dibagi 30 sama dengan 48 daur 6 tahun. Nah, lalu kita urai lagi 48 daur dikali 10.631 sama dengan 510.288 hari. Nah, 6 tahun ini kita jabarkan lagi menjadi hari, yaitu 6 tahun dikali 354 tambah 2 sama dengan 2126 hari. Setelah itu 2 bulan ini kita turunkan lagi dan kita jabarkan menjadi hari, yaitu 59 hari, dan 14 hari ini kita tulis 14 hari. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan semua ya teman-teman, hari-hari ini 510.288 sampai 14 ini kita jumlahkan manual dengan menggunakan kalkulator dengan hasil seperti ini, yaitu 512.487 hari. Lalu kita tambahkan lagi dengan koreksi Gregorius yaitu 13 hari dan selisih Masehi Hijriahnya 227.016 hari. Lalu kita totalkan lagi jumlahnya yaitu 739.516 hari. Nah, jumlah tersebut kita bagi 7 untuk mencari hari. Jumlah ini yaitu 7,9516 dibagi 7 itu dapat hasil 105.645 dengan kelebihan yaitu 1. Nah, sedangkan untuk mencari pasarannya itu hasil dari ini 7,9516 itu dibagi 5 dengan total 147.903 itu lebih 1 hari lagi. Nah, jadi itu lebih 1 ini
dihitung dari ahad. Berarti lebih satu ini adalah ahad, sedangkan pahing ini dihitung dari pahing juga, yaitu pahing. Jadi kita sudah mendapatkan hari dan pasarannya pertengahan bulan Rabiul Awal, yaitu ahad pahing ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut untuk menentukan tanggalnya, yaitu 739.516 dibagi 1461, yaitu menghasilkan 506 tambah 250 hari. Nah, 506 siklus ini kita jabarkan menjadi hari ya, yaitu 506 dikali 4 sama dengan 2024. Nah, sedangkan 240 hari ini kita jabarkan lagi menjadi hari ya teman-teman, bagi 30,4, yaitu hasilnya 8 bulan lebih 7 hari. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa waktu yang dilewati sampai tanggal tersebut menurut tanggalan Masehi adalah 2024 tahun, 8 bulan lebih 7 hari. Nah, jadi 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah itu bertepatan pada ahad pahing 7 September 2025 Masehi ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengetahui kapan pertengahan 14 Rabiul Awal 1447 itu, yaitu 7 September 2025, itu mempermudahkan kita untuk mencari data ya teman-teman, data FIB terbesar pada bulan tersebut. Nah, data ini bisa kalian cari di data epimeris, bisa diakses melalui WinHisab aplikasi di PC ya teman-teman, atau juga bisa di Android itu menggunakan aplikasi Epimeris Genmeus, bisa di-download di Play Store. Tahapan pertama kita itu mencari FIB terbesar pada tanggal 7 September 2025 Masehi. Saya sudah mendapatkannya, yaitu 0,99999, yaitu bertepatan pada jam 18 GMT. Nah, setelah itu kita masukkan data-data epimeris ya teman-teman, seperti LM yaitu ecliptic longitude matahari, dan ALB jamnya itu mengikuti jam FIB terbesar tadi, yaitu 18 GMT ya teman-teman. Nah, kita masukkan datanya. Nah, yang juga yaitu sabak matahari, kecepatan matahari per jam ini kita masukkan. Nah, di sini kita akan menemukan selisih ya teman-teman. Jadi kita masukkan data ILM jam 18 dan ILM 19. Nanti selisihnya itu yang kita ambil menjadi B1, yaitu sabak matahari. Nah, selanjutnya itu adalah sabak bulan, yaitu B2. Nah, kita ambil datanya itu ALB jam 18 dan ALB jam 19, yaitu jam sesudahnya. Nah, kita masukkan datanya. Nah, kita jumlahkan dengan manual menggunakan kalkulator, dan ini adalah selisihnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu tidak ada hasil minus ya teman-teman, soalnya itu adalah selisih. Jadi kita ambil semua itu hanya positif. Selanjutnya itu adalah jarak matahari dan bulan, disebut sebagai MB. Nah, rumus MB ini adalah ALM dikurangi kurung buka ALB dikurangi 180 kurung tutup. Nah, di sini untuk cara penghitungan kalkulatornya itu masih manual ya teman-teman, belum menggunakan rumus sin konstan. Nah, jadi itu tinggal dijumlahkan saja ya teman-teman, 165 derajat 22 menit 21 detik dikurangi 345 derajat 16 menit 29 detik dikurangi 180. Nah, di sini yang kita hitung terlebih dahulu adalah 345 derajat 16 menit 29 detik dikurangi 180. Yang dihitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan jebret. Nah, hasilnya itu adalah 165 derajat 16 menit 29 detik. Setelah itu hasil yang depan itu dikurangi dengan hasil tadi, yaitu 165 derajat 22 menit 21 detik dikurangi 165 derajat 16 menit 29 detik, yang menghasilkan 0 derajat 5 menit 52 detik. Selanjutnya itu adalah menghitung sabak bulan muadal atau SB ya teman-teman. Nah, rumus SB itu adalah B2 dikurangi B1. Nah, B2 nya kita masukkan jebret, B1 nya kita masukkan, dan kita hitung manual ya teman-teman. Hasilnya adalah 0 derajat 33 menit 8 detik. Lalu kita lanjut perhitungan selanjutnya, yaitu mencari waktu istiqbal. Waktu istiqbal ini kita akan menentukan terlebih dahulu titik istiqbalnya dengan rumus MB dibagi SB. Nah, MB nya jarak matahari dan bulannya itu adalah 0 derajat 5 menit 52 detik. Sedangkan SB sabak bulan muadalnya itu adalah 0 menit 33 detik 33 menit 8 detik. Ini tinggal kita bagi ya teman-teman. Hasilnya adalah 0 derajat 9 menit 33,68 detik.
Nah, di sini kita baru akan mencari istiqbalnya ya teman-teman. Istiqbalnya itu rumusnya adalah jam GMT ditambah titik istiqbal dikurangi 0 derajat 1 menit 49,29 detik. 0 derajat 1 menit 49,29 detik ini adalah harga tetap ya teman-teman, rumus tetap. Lalu kita masukkan data-datanya ya teman-teman, 18 derajat 0 menit, 0 derajat 9 menit 33,68 detik, dan serta 0 derajat 1 menit 49,99 detik ini. Kita jumlahkan semua itu, hasilnya adalah jam 18 lebih 7 menit lebih 44,39 detik. Jadi saat istiqbal terjadi itu pada pukul 18 7 menit 44,39 GMT, atau kita rubah menjadi WIB ditambah 7 yaitu jam 1 dini hari lebih 7 menit 44,39 detik ya teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap keempat, yaitu masukkan data primaris ya. Yang pertama itu adalah semi diameter matahari. Nah, kita akan masukkan data itu pukul 17 sama 18 GMT. Datanya kita ambil dari data primaris, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan interpolasi, yaitu rumusnya itu A dikurangi kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali C. Dan di sini A-nya adalah jam 17, B-nya itu jam 18 ini data ini, dan C-nya itu adalah menit dari istiqbal tersebut. Ya, jadi kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 0 derajat 15 menit 52,40 detik. Yang kedua itu adalah semi diameter bulan. Nah, kita masukkan datanya pukul 17 dan 18 ya teman-teman. Lalu kita interpolasikan lagi seperti di atas tadi, yaitu A dikurangi kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikali C. Nah, jadi kalau kita jumlahkan adalah 0 derajat 16 menit 9,39 detik dikurangi kurung buka 0 derajat 16 menit 9,39 detik dikurangi 0 derajat 16 menit 9,78 detik kurung tutup dikali C nya itu adalah 0 derajat 7 menit 44,39 detik. Hasilnya itu adalah 0 derajat 16 menit 9,45 detik ya teman-teman. Perhitungan selanjutnya yaitu horizontal paralak bulan. Nah, seperti di atas, yaitu kita mengambil data jam 17 sama 18 GMT, kita jumlahkan dan kita interpolasikan. Lalu kita lanjut menghitung aparat latitude bulan, yaitu sama jam 17 sama 18, kita jumlahkan interpolasikan dan hasilnya adalah minus 0 derajat 19 menit 48,76 detik. Yang terakhir itu adalah kita mengambil data jarak bumi jam 18, yaitu 1,00757763. Proses selanjutnya yaitu kelima adalah penentuan kepastian terjadinya gerhana bulan. Nah, di sini hasil aparat latitude bulan itu ternyata lebih kecil dari 0 derajat 53 menit 26 detik, yaitu bernilai minus 0 derajat 19 menit 48,76 detik. Nah, maka dari itu di sini kita tahu bahwa pasti akan terjadi gerhana bulan karena hasil dari aparat latitude bulan itu lebih kecil dari data yang telah ditentukan. Lanjut, kita akan melalui tahap selanjutnya, yaitu ke-6 itu menentukan awal dan akhir gerhana bulan. Pada proses pertama kita akan menentukan horizontal paralak matahari terlebih dahulu teman-teman, yaitu dengan rumus sin HP matahari sama dengan sin 0 derajat 0 menit 08,794 detik. Nah, itu adalah harga mutlak ya teman-teman. Jadi ini adalah rumus. Nah, dibagi jarak bumi. Nah, kita masukkan saja, yaitu berarti untuk memencet kalkulatornya ya teman-teman bisa praktekkan bersama, yaitu shift sin kurung buka sin 0 derajat 0 menit 08,794 detik dibagi 1,00757763 kurung tutup sama dengan shift. Nah, hasilnya nanti adalah 0 derajat 0 menit 8,73 detik. Nah, lanjut kita akan menghitung jarak bulan dari titik simbol, yaitu H. Nah, di sini rumusnya adalah sin H sama dengan sin L bulan dibagi sin 5 derajat. Nah, sin 5 derajatnya adalah harga mutlak juga ya teman-teman. Nah, lanjut saja kita masukkan datanya. Aparat latitude bulannya kita masukkan juga. Nah, untuk menghitungnya dengan kalkulator saintifik kita bisa menekan terlebih dahulu, yaitu shift sin
shift sin kurung buka sin dikurang minus 0 derajat 19 menit 48,76 detik dibagi sin 5 derajat kurung tutup sama dengan shift. Nah, nanti hasilnya adalah min 3 derajat 47 menit 29,38 detik. Nah, lanjut ke perhitungan selanjutnya yaitu lintang bulan maksimum terkoreksi yaitu U. Nah, di sini rumusnya adalah tan U sama dengan tan L bulan dibagi sin H. Cara mengoperasikan kalkulatornya adalah kita tekan sama-sama yaitu shift tan kurung buka tan minus 0 derajat 19 menit 48,76 detik dibagi sin minus 3 derajat 47 menit 29,38 detik kurung tutup sama dengan shift. Nah, hasilnya nanti adalah ketemu 4 derajat 58 menit 52,14 detik. Oke teman-teman, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya yaitu Z. Nah, rumusnya yaitu sin Z sama dengan sin U dikali sin H. Cara perhitungan kalkulatornya adalah kita tekan shift sin sama dengan kurung buka sin 4 derajat 58 menit 52,14 detik dikali sin min 3 derajat 47 menit 29,38 detik kurung tutup sama dengan lalu kita tekan shift. Hasilnya Z adalah minus 0 derajat 19 menit 44,29 detik. Ke perhitungan selanjutnya yaitu koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Di sini disimbolkan sebagai K, yaitu rumusnya adalah cos L bulan dikali SB dibagi cos U. Nah, kita masukkan terlebih dahulu semua data-datanya, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Di sini kita tidak memakai rumus sin konstan ya, jadi kita langsung menekan kalkulatornya dengan cos minus 0 derajat 19 menit 48,76 detik dikali 0 derajat 33 menit 8 detik dibagi cos 4 derajat 58 menit 52,14 detik. Lalu kita pencet sama dengan dan kita pencet shift untuk merubah ke derajat. Nah, hasilnya itu K adalah 0 derajat 33 menit 15,5 detik. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung besar diameter bayangan inti bumi yaitu D. Rumus D itu adalah kurung buka HP bulan ditambah HP matahari dikurangi SD matahari kurung tutup dikali 1,02. Nah, 1,02 ini harga mutlak ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masukkan semua data-datanya lalu kita jumlahkan menggunakan kalkulator sebagai berikut, yaitu kita hitung terlebih dahulu itu yang di dalam kurung ya teman-teman, yaitu 0 derajat 59 menit 17,29 detik ditambah 0 derajat 0 menit 8,73 detik dikurangi 0 derajat 15 menit 52,40 detik, lalu kita kalikan 1,02. Hasilnya kita dapatkan yaitu 0 derajat 44 menit 25,89 detik. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi. Rumus X ini adalah D ditambah SD bulan. Nah, langsung saja kita masukkan ini dengan penjumlahan manual ya teman-teman, dengan hasil 1 derajat 0 menit 35,34 detik. Lanjut ke perhitungan selanjutnya yaitu jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi. Nah, di sini disebutkan sebagai simbol Y. Rumusnya adalah D dikurangi SD bulan. Sama seperti pengerjaan di atas tadi, cuma ini dikurangi. Kalau yang di atas tadi adalah ditambah, sekarang dikurangi. Nah, kita masukkan data yang sama, tinggal kita rubah dikurangi ini. Dan hasilnya adalah 0 derajat 28 menit 16,44 detik. Selanjutnya kita akan mengerjakan tentang jarak titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi, yaitu dilambangkan sebagai C. Rumusnya yaitu cos C sama dengan cos X dibagi cos Z. Nah, untuk menghitungnya menggunakan kalkulator kita tekan bersama yaitu shift cos
sama dengan kurung buka cos 1 derajat 0 menit 35,34 detik dibagi cos min 0 derajat 19 menit 44,29 detik kurung tutup sama dengan, jangan lupa kita tekan shift, dan hasilnya adalah 0 derajat 57 menit 17,5 detik. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk berjalan mulai piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti. Di sini rumusnya adalah T1 sama dengan C dibagi K. Di sini C dibagi K, kita masukkan rumusnya, ini penjumlahan manual ya teman-teman. Tinggal dibagi saja di kalkulator dan akan menunjukkan hasil adalah 1 jam 33 menit 1,83 detik. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu jarak titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan masuk pada bayangan inti bumi. Dengan rumus cos E sama dengan cos Y dibagi cos Z. Kita masukkan semua data-datanya, lalu kita hitung menggunakan kalkulator, yaitu shift cos sama dengan kurung buka cos 0 derajat 28 menit 16,44 detik dibagi cos min 0 derajat 19 menit 44,29 detik kurung tutup sama dengan shift, dan hasilnya kita akan mengetahui E sama dengan 0 jam 20 menit 14,65 detik. Selanjutnya kita akan menghitung T2 dengan rumus E dibagi K. Nah, ini penjumlahan manual ya teman-teman, tinggal dibagi saja dan kita akan mendapatkan hasil 0 jam 32 menit 52,62 detik. Selanjutnya kita akan menghitung nilai koreksi ya saat terjadi istiqbal terhadap pertengahan gerhana, yaitu dengan rumus T sama dengan sin 0,05 derajat, ini adalah harga mutlak, dikali kurung buka cos Z dibagi sin K kurung tutup dikali sin L bulan dibagi sin K kurung tutup 2 kali. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman, tidak usah menggunakan sin konstan di awal pada kalkulator kita, jadi kita langsung menekan ya kurung buka sin. Oke, kurung buka sin 0,05 derajat dikali kurung buka lagi, yaitu cos min 03 derajat 47 menit 29,38 detik dibagi sin 0 derajat 33 menit 15,5 detik di kurung tutup. Lalu kita kalikan kurung buka sin min 0 derajat 19 menit 48,76 detik dibagi sin 0 derajat 33 menit 15,5 detik kurung tutupnya 2 kali. Lalu kita sama dengankan langsung dan kita tekan shift dan akan menghasilkan nilai min 0 jam 2 menit 53,81 detik. Setelah kita sudah menentukan penjumlahan data-data epimeris di atas, kita akan menuju ke perhitungan final, yaitu kita akan menghitung saat awal dan akhir gerhana. Nah, di sini kita akan bisa mengetahui kapan terjadinya gerhana, kapan terjadinya gerhana totalnya, dan kapan akhir dari gerhana tersebut. Nah, langsung saja kita akan menghitung titik tengah gerhana terlebih dahulu. Nah, dengan rumus tengah sama dengan istiqbal ditambah T. Nah, istiqbalnya yaitu 8 jam 18 7 menit 44,39 detik ditambahkan T yaitu 0 jam 2 menit 53,81 detik. Nah, kita mengetahui titik tengah yaitu jam 18 lebih 4 menit lebih 50,58 GMT, atau di jam WIB nya itu jam 1 dini hari lebih 4 menit lebih 50,58 detik. Setelah kita menentukan titik tengah gerhana, kita akan menentukan mulai gerhananya itu kapan. Nah, dengan rumus tengah dikurangi T1. Nah, kita jumlahkan, yaitu tengahnya jam 18 4 menit 50,58 detik dikurangi 1 jam 33 menit 1,83 detik dan menghasilkan mulai gerhana itu jam 16.31 48,75 GMT atau jam 23 lebih 31 lebih 48,75 waktu Indonesia bagian barat. Di sini kita akan mencari mulai total gerhananya karena kita tadi sudah menghitung dan menunjukkan hasil kalau ternyata di bulan Rabiul Awal ini terjadi gerhana bulan total ya. Jadi kita akan menghitung mulai totalnya kapan dengan rumus tengah dikurangi T2.
yaitu 18.4 50,58 detik dikurangi 0 jam 32 menit 52,62 detik dan menghasilkan jam 17.31 52,96 GMT, atau mulai totalnya itu jam 00.31 menit 57,96 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu kita akan menentukan selesai totalnya itu kapan, yaitu dengan rumus tengah ditambah T2. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja dan kita mendapati hasil selesai total itu jam 18.37 menit 43,2 detik GMT, atau di jam WIB-nya itu jam 1 dini hari 37 menit 43,2 detik. Setelah itu kita akan menentukan selesai gerananya kapan. Nah, di sini kita akan menentukan selesai gerananya kapan dengan rumus tengah ditambah T1. Tengahnya jam 18.04 lebih 50,58 ditambah 1 jam 33 menit 1,83 detik dan menghasilkan jumlah jam 19.37 menit 52,41 GMT, atau WIB-nya itu jam 2.37 52,41. Dari hasil penjumlahan semua tadi, sekarang kita akan merangkum terjadinya gerhana bulan. Nah, kita akan tahu total terjadinya gerhana bulan pada Ahad pahing 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 September 2025 Masehi itu dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Kita akan mengetahuinya semua di sini. Nah, setelah kita rangkum, kita dapat mengetahui bahwa mulai gerhana itu dimulai pada jam 11 malam lebih 31 menit 48,75 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu mulai totalnya itu dini hari teman-teman, yaitu jam setengah 1 atau jam 12 malam dini hari lebih 31 lebih 57,96 WIB. Nah, tengah gerananya ini jam 1 dini hari lebih 4 menit lebih 50,58 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan selesai totalnya itu jam 1 dini hari lebih 37 menit dan 43,2 detik. Nah, sedangkan selesainya gerhana pada fenomena ini yaitu terjadi pada pukul 2 dini hari 37 menit 52,41 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, begitulah kira-kira rangkuman terjadi gerhana bulan yang berhasil kita hitung menggunakan hisab epimeris ya teman-teman. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dan pemaparan dari saya. Semoga bisa dicermati dan dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.